Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali menonton video saya ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Di masa yang sedang seperti ini, semoga semua terjaga dan terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda dunia, terutama melanda negara kita, negara Indonesia. Sebelum lanjut ke video, saya mau mengingatkan supaya teman-teman tidak mempercepat video atau men-skip video agar tidak gagal fokus mencerna video saya ini. Silakan tonton video saya tentang IPA SD kelas 6 tema 4 dari subtema 1 sampai subtema 3. Silahkan menyimak. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tema 4 kelas 6, yaitu tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi, teman-teman? Ya, globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal yang didukung oleh teknologi, oleh ilmu pengetahuan, oleh komunikasi, oleh transportasi, dan masih ada yang lainnya. Ya, sekarang satu. Subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Proses menghasilkan listrik. Ayo menulis. Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi sekarang. Dari manakah listrik itu berasal? Ya, listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang berfungsi membangkitkan listrik dari sumbernya, yang bersumber dari bisa dari tenaga uap, tenaga apa lagi? Tenaga air, tenaga diesel, tenaga surya atau cahaya matahari, ataupun yang lainnya yang tidak lepas. Semua itu dari mana? Dari Allah Sang Pencipta untuk membuat listrik, dan kita wajib mensyukurinya karena Allah atau Tuhan kita semua telah memberikan semua itu melalui perantara manusia yang memiliki akal untuk dikembangkan menjadi listrik yang mudah didapat pada zaman sekarang. Ya, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara menghasilkan listrik dengan berbagai pembangkit? Di sini ada 7 pembangkit, coba sebutkan. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga uap. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas. Yang terakhir yaitu apa? Ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Pada dasarnya, semua ini menghasilkan listrik dengan menggerakkan turbinnya untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Ya, menghasilkan listrik. Di sini saya akan membahas tentang pembangkit listrik yang biasa digunakan oleh Indonesia, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ya, kenapa Indonesia menggunakan pembangkit listrik tenaga air? Karena di Indonesia banyak sekali apanya? Ya, airnya buat pembangkit listrik tentunya. Contohnya seperti setiap daerah pasti mempunyai apa? Waduk. Nah, di waduknya itu pasti terdapat banyak air untuk cadangan masyarakat. Lah dari situ ada pemanfaatnya untuk pembangkit listrik dong tentunya. Terus bagaimana sih proses pembangkit listrik tenaga air yang notabene pada menggunakan waduk atau bendungan? Ya, bendungan sebagai dasar utama pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan air dari waduk atas, mengalirkan air ke bawah dengan menggunakan tekanan air yang tinggi, supaya apa? Bisa menggerakkan turbin dan tersambung ke generator yang bisa menghasilkan listrik. Ya, selanjutnya yaitu subtema 1, pembelajaran 3 tentang penyaluran listrik dengan transmisinya. Ayo menulis.
Ada yang tahu nggak sih teman-teman, transmisi itu apa? Ya, transmisi itu adalah proses penghantaran. Pada era globalisasi sekarang, sumber listrik sudah menjadi kebutuhan utama atau kebutuhan pokok setiap manusia. Listrik mempunyai peranan penting dalam kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Contoh hal dari yang hal kecil sampai hal yang besar. Contoh hal kecilnya, contoh misal, kalian mau mengisi daya baterai, pastinya menggunakan listrik. Contoh yang hal besar, para pengusaha membutuhkan banyak listrik untuk menghidupkan mesin produksi. Karena dengan kebutuhan yang sangat banyak atau kebutuhan listrik yang sangat tinggi, Indonesia menyalurkan listrik itu dari yang besar sampai ke yang kecil, yaitu menggunakan gardu listrik. Gardu listrik itu menyalurkan ke daerah-daerah dari tegangan tinggi ke tegangan menengah. Ya, selanjutnya yaitu subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 3, sikap hemat listrik. Ayo mencoba. Pada zaman sekarang, kita yang hidup di era globalisasi, nampaknya kalau kita tidak menggunakan listrik seperti ada yang kurang pada kehidupan kita. Pada zaman sekarang, kegiatannya semuanya hampir melibatkan listrik. Kita sebagai manusia yang hidup pada zaman era globalisasi sekarang, kita harus pintar-pintar menggunakan listrik. Cara menghemat listrik itu gimana sih? Yang pertama, apa teman-teman? Satu, menggunakan watt listrik yang kecil. Yang kedua, mematikan semua alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak menggunakan listrik berlebihan. Terus, mengapa sih kita harus menerapkan sikap hemat listrik? Kenapa teman-teman? Ya, karena sebagian besar pembangkit listrik yang ada di dunia yaitu menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Seperti apa? Gas dan batu bara. Iya. Bisa dibayangkan kalau misal batu bara dan gas itu hilang dari muka bumi. Selanjutnya yaitu subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 1, proses kerja sel surya. Ayo amati. Cara kerja sel surya itu gimana sih? Cara sel surya itu adalah mengubah energi panas matahari itu menjadi listrik. Panel surya ini terbuat dari bahan khusus semikonduktor atau biasa disebut dengan silikon. Bahan utama pembangkit listrik tenaga surya ini apa sih teman-teman? Tentunya sudah jelas, pembangkit listrik tenaga surya, yaitu sinar matahari yang dipancarkan oleh Allah melewati matahari yang harus kita syukuri. Pada saat matahari terpancarkan ke panel-panel surya ini, panel surya akan menyerap sinar matahari itu, lalu ion-ion yang ada pada panel akan bergerak antara sisi positif dan sisi negatif yang akan menghasilkan listrik tentunya. Selanjutnya yaitu subtema 3, pembelajaran 3, cara membuat kompor surya. Ayo berkreasi. Pada dasarnya, panas matahari atau sel surya memancarkan sinarnya ke bumi. Pada saat pembuatan kompor surya atau oven sederhana ini, biasanya membutuhkan bahan terpenting yaitu aluminium foil atau pembungkus makanan yang berbahan aluminium, atau biasa disebut dengan pelat logam yang bisa menghantarkan atau menyimpan panas matahari yang bisa membuat makanan atau minuman menjadi matang. Akan menjelaskan tentang peta konsep saya, yaitu tentang globalisasi, terdiri dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3.
Di sini ada subtema 1 pembelajaran 1 yaitu proses menghasilkan. Di sini ada gambar PLTA yang ada di Kabupaten Kebumen. Di sini sudah tertera jelas yaitu PLTA yang ada di Wadas Lintang. Kegunaannya apa sih PLTA ini? Yang pertama yaitu sebagai penghasil listrik, yang kedua yaitu waduk yang airnya untuk PLTA sebagai cadangan air masyarakat. Terus yang kedua yaitu pembelajaran 2 tentang penyaluran energi listrik dengan transmisinya. Di sini sudah ada gambar yaitu ada gambar gardu listrik. Gardu listrik digunakan untuk menyalurkan daya listrik dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Biasanya digunakan untuk menyalurkan dari tempat pusat ke daerah-daerahnya. Selanjutnya ada subtema 2 yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Di sini ada pembelajaran 3 yaitu sikap hemat listrik. Di sini ada gambar yaitu tentang ada lampu, ada rice cooker, ada kulkas dan ada mesin cuci. Yang pertama yaitu lampu. Cara menghemat lampu apa sih? Menggunakan lampu secara perlunya. Kalau siang hari lampunya dimatikan. Rice cooker, cara menghematnya yaitu dengan jika memasak nasinya sudah matang, nasinya diambil, dimasukkan ke dalam tempat nasi dan rice cookernya dimatikan. Selanjutnya ada gambar kulkas. Cara menghemat penggunaan listrik dengan kulkas yaitu dengan cara kalau misal di dalam kulkas itu tidak ada apa-apanya, lebih baik dimatikan saja. Terus ada mesin cuci. Cara menghemat listrik dengan mesin cuci, cara penggunaan menghemat listrik dengan mesin cuci yaitu dengan kalau misal kalian mau mencuci baju, mendingan sekalian langsung banyak daripada satu persatu lebih banyak memakan listrik. Terus selanjutnya subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 1 proses kerja sel surya. Di sini saya sudah memfoto atau mengambil foto tentang listrik penghasil cahaya dari tata surya. Di sini sudah jelas. Gimana sih caranya? Di sini sudah jelas. Di atas ini panel suryanya yang mengambil cahaya dari matahari. Setelah malam nanti lampunya di sini bisa menyala. Selanjutnya yaitu pembelajaran 3 tentang pembuat kompor surya. Di sini ada gambar kompor surya. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan kompor surya atau cara kerja kompor surya. Di sini sudah ada kardus yang saya tempelin aluminium foil. Cara kerjanya yaitu apabila Anda mempunyai makanan atau minuman yang belum matang, kalian taruh di tengah kardus ini yang terbungkus oleh aluminium foil. Setelah itu kalian panaskan di bawah terik sinar matahari, kalian tunggu beberapa jam yang nantinya akan matang. Ya, setelah saya menjelaskan bagaimana cara kerjanya, saya akan menunjuk salah satu dari teman-teman untuk maju untuk menjelaskan lagi bagaimana sih cara kerja dari kompor surya ini atau oven surya sederhana ini. Ya, kesimpulan dari video yang saya sampaikan tadi sebelumnya apa sih teman-teman? Iya, anak-anak bisa mengetahui macam-macam pembangkit yang ada 7 macamnya, terus cara menghemat listrik, terus cara kerja panel dan mengetahui contoh dari kompor atau oven yang sederhana. Mungkin hanya itu dari saya, mungkin banyak banget kesalahan dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.